kami dari kelompok 4 IBD yang akan menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia dan kerangka tulang. Saya, Farhan Saputra. Saya Zalfa Ziva Tahira. Saya Resilia Cantika. Saya Salsabila Amanda Putri. Saya Begi Adensyah. Saya Angelika Patricia Octaviana. Saya Nurul Fadila. Saya Melia. Saya Antika Putri. Ini adalah video yang akan kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang anatomi manusia, struktur dan komponen tubuh manusia. Yang pertama adalah materi perkuliahan anatomi, yaitu kuliah pengantar anatomi, komposisi dan komponen tubuh manusia, anatomi sistem muskuloskeletal, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, perkembangan, reproduksi, persarafan, kulit, panca indera, dan endokrin. Yang pertama adalah pengantar anatomi. Sejarah anatomi berasal dari hasil telaah perkembangan akan pemahaman struktur dan fungsi bagian makhluk hidup. Anatomi sendiri telah ditelusuri dan dipelajari sejak zaman prasejarah. Metode-metode yang digunakan dalam ilmu anatomi juga telah berkembang, dimulai dari pembedahan kadaver dan karkas hingga teknik pencitraan medis pada abad ke-20. Anatomi atau ilmu tasri adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi bagian makhluk hidup. Istilah anatomi digunakan untuk ilmu tentang struktur tubuh manusia dan hewan, sedangkan struktur tumbuhan dipelajari dalam anatomi tumbuhan. Anatomi dan fisiologi menjadi sepasang disiplin ilmu terkait dan keduanya sering mempelajari bersama-sama. Anatomi manusia merupakan salah satu ilmu dasar esensial yang diterapkan dalam kedokteran. Pada gambar anatomi file dasar ini, bidang tubuh manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bidang tubuh medial, yaitu bidang tengah yang membagi tubuh menjadi 2 bagian yang hampir sama, sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu ada bidang frontal yang membagi tubuh bagian depan, anterior, dan bagian belakang posterior. Lalu ada bidang transversal yang membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bagian bawah inferior. Seperti yang kita lihat di gambar, ada yang namanya bagian anterior, yaitu bagian depan tubuh. Lalu ada yang namanya posterior, yaitu bagian belakang tubuh. Lalu ada yang namanya interior, yaitu bagian bawah tubuh, bagian bawah. Lalu ada juga superior, yaitu posisi tubuh melihat ke atas pada suatu struktur atau pemandangan dari atas. Ada pula bagian anggota tubuh, yaitu yang pertama adalah kepala, yang terdiri dari tengkorak, wajah, dan rahang bawah. Selanjutnya ada leher, lalu bobot tubuh, yaitu terdiri dari dada, perut, punggung, dan panggul. Anggota bagian atas tubuh yaitu ada sendi bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Kalau anggota bagian bawah yaitu ada sendi panggul, tungkai atas, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, dan kaki. Definisi anatomi. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tubuh manusia, bagian tubuh, susunan organ, dan hubungannya antara satu dan organ tubuh lainnya. Tingkat struktural organisasi tubuh. Organisasi struktur tubuh manusia berkembang dari organisasi tingkat terendah, atom dan molekul, sampai tingkat yang lebih tinggi dan lebih kompleks untuk membentuk keseluruhan tubuh. Yang kedua, struktur tersebut terdiri atas tingkat kimia atau atom, sel, jaringan, organ, sistem organ atau sistem tubuh. A. Tingkat kimia atau atom. Seperti tingkat ini, ada tingkat atom seperti hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen, dan natrium yang akan bergabung menjadi molekul seperti air dan garam seperti makromolekul seperti karbonhidrat, protein, dan lemak. B. Sel. Sel merupakan unit dasar dari makhluk hidup, di mana struktur sel tersebut terdiri atas
Yang pertama ada nukleus. Nukleus adalah struktur di dalam sel yang mengandung nukleus dan sebagian besar DNA sel. Yang kedua ada ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Yang ketiga ada mitokondria, adalah organel sel yang tersebar dalam sitosol organisme eukariot yang berfungsi sebagai penghasil energi. Yang terakhir ada lisosom. Lisosom adalah organel yang bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Komponen tersebut akan mempertahankan sel. C. Jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel dengan struktur yang sama dan melakukan fungsi yang sama. Ada 4 jenis jaringan dasar tubuh yaitu 1. Jaringan epitel, 2. Jaringan ikat atau jaringan penunjang, 3. Jaringan otot, 4. Jaringan saraf. D. Organ, yaitu 2 jaringan atau lebih bergabung untuk membentuk satu organ seperti perut, ginjal, atau mata. Sebuah organ berfungsi sebagai pusat fisiologi khusus untuk aktivitas tubuh. E. Sistem organ atau sistem tubuh. 1. Sistem tulang dan otot atau muskuloskeletal. Yang kedua itu sistem jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler. Yang ketiga itu sistem pernapasan atau respirasi. Yang keempat itu sistem pencernaan atau gastrointestinal. Yang kelima itu sistem kemih atau urologi. Yang keenam itu sistem persarafan atau neurologi. Yang ketujuh itu sistem reproduksi. Kedelapan sistem endokrin. 9 sistem pengindra atau panca indera. Selanjutnya, bagian tubuh manusia. Bagian tubuh manusia terdiri atas kepala, leher, dan badan. Bagian torak atau dada dan bagian abdomen pelvis. Anggota badan terdiri atas 1. Ekstremitas atas. Ekstremitas atas terbagi lagi menjadi 3, yaitu 1. Lengan atas atau pemarus atau pangkal lengan dari bahu sampai siku. Yang kedua lengan bawah atau udamangan dari siku hingga pergelangan tangan. Yang ketiga ada tangan bagian setelah pergelangan tangan termasuk jari-jari. Yang kedua ada ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah juga terbagi menjadi 3, yaitu 1. Paha atau femur, pangkal paha hingga lutut. Yang kedua batang kaki atau dari lutut hingga pergelangan kaki. Yang ketiga ada kaki bagian setelah pergelangan kaki termasuk jari-jari. Untuk selanjutnya yaitu yang pertama bipedalisme. Bipedalisme adalah suatu bentuk pergerakan tertiar yang mana suatu organisme bergerak dengan menggunakan 2 tungkai belakang atau kaki. Yang kedua yaitu tengkorak yang besar. Dan juga ada yang dinamakan pelvis yang melebar. Dan terakhir yaitu dagu yang menonjol, rahang yang lemah, dan gigi geligi yang kecil. Baik, saya akan menyebutkan bagian-bagian yang ada dalam gambar ini. Yang pertama, di bagian atas ini terdapat rongga tengkorak, lalu rongga tulang belakang. Yang ketiga, rongga dada. Selanjutnya, rongga perut, dan yang terakhir berwarna kuning itu adalah rongga pinggul. Inilah video yang kami tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat